Salam dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kasih setia, damai sejahtera dari Allah kita senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai segala aktivitas dengan bersama-sama menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan yang menjadi penuntun, kekuatan dalam kita menjalani kehidupan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat kepada kami. Kecukupan, kesehatan, boleh kami rasakan setiap hari, dan itu semua adalah rahmat Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, oleh karena pagi hari ini kami boleh bangun, boleh beraktivitas, dan juga dapat mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, mari buka hati dan pikiran kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan dengarkan menjadi kekuatan, menjadi penyemangat, sekaligus mengarahkan hidup kami untuk terus terarah pada kasih Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 18. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 18 yang demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu bapak saudari-saudara, judul perenungan kita pada saat ini adalah pengampunan dalam keluarga. Kisah ini menceritakan Yakub yang telah meninggal. Pada saat itu Yusuf telah mengampuni kakak-kakaknya. Tapi ternyata kakak-kakak Yusuf ini masih takut kepada Yusuf. Ketakutan itu muncul dalam ayat tadi bahwa bisa jadi Yusuf akan balas dendam kepada kakak-kakaknya. Dengan kata lain, kakak-kakak Yusuf berpandangan bahwa Yusuf bisa berubah pikirannya karena Yakub telah tiada. Mengapa? Sebab yang dihormati Yusuf adalah Benyamin dan Yakub ayahnya. Kekhawatiran kakak-kakak Yusuf ini terbaca saat menyampaikan pesan, "Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu." Dan kakak-kakak Yusuf
juga menyatakan kekhawatirannya dengan datang langsung dan menyatakan diri bahwa mereka bersedia menjadi budak Yusuf. Lalu, apakah yang terjadi? Apakah kakak-kakak Yusuf menjadi budak Yusuf? Apakah benar Yusuf kemudian membalas dendam kepada kakak-kakaknya? Tidak. Yusuf tidak membalas dendam, tapi justru mengampuni kakak-kakaknya. Mereka memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan segala sesuatu yang baik dalam hidup Yusuf. Dari sini kita bisa melihat komitmen Yusuf untuk bertekad memelihara keluarga, memelihara saudara-saudaranya. Ini artinya Yusuf mencintai keluarganya. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga bisa jadi ada perbedaan pendapat. Bisa jadi ada perselisihan, bahkan ada kata-kata dan juga tindakan yang membuat sakit hati. Belajar dari sosok Yusuf, kita dapat belajar tentang pengampunan di dalam keluarga. Meskipun ada persoalan terjadi, tetapi pengampunan tetap diutamakan oleh Yusuf. Dan belajar dari kakak-kakak Yusuf, kita belajar tentang pengakuan atas kesalahan dan komitmen untuk mau berubah menjadi lebih baik. Dua hal ini adalah hal yang penting di dalam hidup kita. Pengampunan akan terasa berbeda, bahkan bisa jadi terasa sia-sia ketika tidak ada perubahan sikap dari orang yang diampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian, kita belajar untuk lebih mengutamakan pengampunan daripada menuntut seseorang untuk dapat berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah panggilan segenap orang Kristen. Panggilan segenap keluarga Kristen. Hidup saling menopang, mengampuni, menerima, berubah menjadi lebih baik. Ego di dalam diri harus diolah supaya tidak memecah belah keluarga. Sebab keluarga pada dasarnya dibentuk oleh Allah. Dan kasih Allah adalah penggerak utama dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, mari kita membangun keluarga dalam kasih Allah, sehingga di dalamnya ada sikap saling menopang, mengampuni, menerima, serta berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengaku bahwa di dalam keluarga kami lebih sering terseret oleh ego kami pribadi, sehingga kami lebih sering marah, sulit untuk mengampuni, atau bahkan kami enggan untuk berubah. Atau bisa jadi kami merasa tertindas dan hanya bisa diam saja. Kondisi apapun ya Tuhan yang kami alami dalam keluarga kami, kiranya Tuhan hadir dan menolong kami. Mampukan kami seperti Yusuf yang dapat mengampuni kakak-kakaknya. Mampukan kami bisa menjadi seperti kakak-kakak Yusuf yang mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengasihi keluarga kami. Kiranya Roh Tuhan memampukan kami, sebab kami menyadari bahwa mengasihi keluarga bukan persoalan yang mudah bagi kami.
Ya Tuhan, kami menyerahkan panggilan kami, kesediaan kami untuk membangun keluarga dan mengasihi keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini. Mari Tuhan, tolong dan tuntun kami, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya berbekal hikmat Tuhan dan mengarahkan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kini hingga selamanya. Amin.